datang di podcast kami. Dalam podcast kali ini, kami akan mengulas lebih jauh nih mengenai konkursus dalam kasus pembunuhan disertai penganiayaan berat yang terjadi di Bali. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Izni Budi Nur Amalina dengan NIM E002215 selaku podcaster. Di sini saya ditemani oleh dua orang teman saya. Silakan boleh memperkenalkan diri. Nama aku Fadila Ilmar Ahmadiyah dengan NIM E002217. Nama aku Fatika Zara Kaironisa dengan NIM E002214. Oke, jadi di sini langsung aja ya. Sebelum masuk ke kasus nih, sebenarnya apa sih yang kalian tahu tentang konkursus itu? Oke, jadi konkursus itu biasa disebut dengan perbarengan tindak pidana. Konkursus ini bisa 1, 2, atau lebih tindak pidana yang dilakukan secara berturut-turut dan mengakibatkan beberapa peraturan pidana itu dilanggar. Perbuatan tindak pidana tersebut masing-masing merupakan delik tersendiri. Dipersyaratkan bahwa salah satu di antaranya belum pernah diadili, kemudian pelaku melakukan tindak pidana lagi dengan kata lain, tindak pidana pertama dan kedua itu belum ada jeda atau belum terdapat putusan hakim. Nah, hukum pidana dari perbarengan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada perbarengan aturan atau konkursus, lalu ada perbarengan perbuatan atau konkursus realis, dan ada perbarengan berlanjut, yaitu organized handling. Ketiga bentuk perbarengan tersebut bertujuan untuk mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi pidana yang dilakukan oleh satu orang. Oke, jadi yang selanjutnya kan tadi di awal disebutin nih kita mau bahas kasus pembunuhan disertai penganiayaan yang terjadi di Bali. Nah, menurut kalian tuh gimana sih latar belakang atau penyebab terjadinya kasus ini? Mungkin dari kamu gimana menurut? Jadi kasus ini kan bermula dari munculnya perasaan kesal dan dendam dari terdakwa pada korban. Nah, itu karena upah kerja terdakwa itu belum dibayar sama sekali oleh korban. Nah, dari perasaan itu lama-lama terdakwa itu terdorong untuk melakukan tindak pidana, di mana dari pernyataan tersebut bisa diketahui bahwa perasaan sakit hati atau dendam yang berkaitan dengan keadaan ekonomi juga itu mampu menimbulkan suatu tindak pidana dan kejahatan seperti dalam kasus ini. Oke, kan selanjutnya kita udah bahas nih latar belakang. Nah, mungkin bisa nih kalian jelaskan bagaimana sih sebenarnya kronologi detailnya dari kasus ini? Jadi kan tadi di latar belakang kan udah dijelasin kalau awalnya ngelakuin perbuatan ini tuh karena perasaan dendam sama kesal dari terdakwa karena upah kerja senilai 9 juta ini kan belum dibayarkan oleh korban. Nah, lalu pada tanggal 26 Februari di 2019 di pagi hari itu terdakwa datang ke rumah korban dengan menaiki motor Honda Vario yang berwarna hitam dengan plat nomor DNK 2933DM. Terdakwa ini datang ke rumah korban dengan membawa sebuah pisau dan membawa sebuah bambu runcing yang panjangnya itu sekitar mungkin 1 meter ya. Lalu saat tiba di depan rumah korban, terdakwa ini langsung menggedor pintu gerbang dari rumah korban ini dan berteriak memanggil nama korban. Yang korban ada di dalam rumah nih. Korban mendengar teriakan itu langsung keluar rumah tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Lalu saat membuka gerbang itu tiba-tiba si korban ini langsung ditusuk pisau oleh terdakwanya. Tusuknya itu di perut dan dada korban. Lalu korban langsung jatuh terkapar tanah dengan berlumuran darah. Terus di dalam rumah itu istrinya dengar keributan kan di luar. Waktu dengar keributan itu langsung keluar ke depan rumah. Istrinya kaget kalau suaminya ini udah terkapar di tanah dengan berlumuran darah. Lalu istri langsung menghampiri korban yang jatuh. Waktu istrinya itu meluk jasad korban, ternyata dari belakang si terdakwa ini mukul istrinya pakai bambu runcing itu sampai istrinya pingsan dan mengakibatkan patah tulang dari istrinya ini. Terus lalu habis itu setelah melihat korban dan istrinya
pemeriksaan di situ si terdakwanya langsung meninggalkan TKP, tapi anehnya dia ninggalin motornya di situ. Nah, terus habis itu kasus ini dilaporin ke polisi oleh salah satu pihak keluarga. Polisi menemukan petunjuk pelaku dengan keterangan saksi-saksi dan motor Vario yang tinggal di dekat rumahnya tadi. Terdakwa ini ditemukan oleh polisi itu dalam waktu 2 minggu di rumah orang tuanya yang berada di Dusun Dapurno RC 6 RW 5 Kelurahan Dapur Penjabuan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang pada tanggal 9 Maret 2019 jam 12.30 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi menurut kamu nih gantian, kasus ini tuh masuk ke dalam konkursus apa sih? Terus hukuman dari kasus tersebut itu apa? Bisa dijelasin? Oke, jadi kalau dilihat dari kasus ini tuh dapat dikategorikan pada dalam konkursus idealis, yang mana konkursus idealis itu terjadi karena terdapat perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Nah, dalam kasus ini sendiri, tersangka itu dikenai pasal berlapis, yaitu pasal 355 ayat 2 dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal yaitu 15 tahun. Nah, selain itu, tersangka juga dikenakan pasal 340 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Oke, jadi selanjutnya jaksa kan memutuskan 18 tahun penjara nih buat si pelaku. Menurut kalian, apakah sudah sesuai belum sih atas perbuatan yang dilakukan dengan tuntutan yang diberikan oleh jaksa? Oke, kalau menurut saya putusan yang diberikan oleh jaksa Dina Kasih Deku itu belum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, karena dalam kasus ini pelaku sudah mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dan pembunuhan berencana sendiri ini kan sudah diatur di dalam pasal 340 KUHP. Dalam pasal tersebut dijelasin bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Selain melakukan pembunuhan, pelaku ini juga melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap istri korban yang bernama Dian Indah Permatasari. Atas perbuatan penganiayaan ini, pelaku dikenakan pasal 351 ayat 2 KUHP yang berbunyi jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara itu paling lama 5 tahun. Lalu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku ini harusnya dia mendapatkan putusan yang lebih berat karena dia telah merencanakan pembunuhan terhadap Sigit Pramono atau si korban yang meninggal dunia itu, lalu telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap istri korban atau Dian Indah Permatasari, dan secara tidak langsung pelaku ini telah membuat terganggunya psikologi dari Dian Indah Permatasari ini. Oke, selanjutnya, lantas apakah 18 tahun itu cukup untuk hukuman buat si pelaku? Oke, jadi kalau menurut aku sendiri itu masih kurang ya, karena perbuatan ini kan si pelaku telah menghilangkan nyawa seseorang, kemudian juga menganiaya seseorang. Nah, di sini pelaku telah menghancurkan kehidupan istri dari korban yang seharusnya dia itu dapat mendapatkan hukuman lebih dari 18 tahun. Kemudian tadi di awal sudah dijelaskan kalau kasus ini itu termasuk ke dalam konkursus idealis, yang dimana stelsel penerapan hukum pidana dari konkursus idealis itu adalah sistem absorpsi, di mana karena absorpsi ini disertai ancaman pidana yang berbeda dari suatu kasus. Nah, oleh karena itu hukuman yang diterapkan adalah ancaman terberat, yakni dalam kasus ini adalah pasal 340 dengan ancaman maksimal yaitu 20 tahun penjara. Oh ya, baik. Jadi bisa disimpulkan dalam kasus ini dilatar belakangi karena munculnya perasaan kesal dan dendam dari si terdakwa terhadap korban karena upah kerja terdakwa senilai 9 juta belum dibayarkan, dan di sisi lain terdakwa sudah tidak memiliki uang sehingga mendorong terdakwa untuk melakukan tindakan tersebut. Terus
kasus ini bisa dikategorikan ke dalam lingkungan khusus idealis karena perbuatan tersebut masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Terus kemudian hukuman dirasa belum cukup karena apabila melihat dari sisi stelsel, penerapan pidana kasus ini menggunakan stelsel absorpsi karena disertai ancaman pidana yang berbeda. Maka hukuman yang diterapkan adalah ancaman terberat, yakni dalam kasus ini adalah pasal 340 dengan ancaman maksimal 20 tahun. Ya, mungkin cukup sekian dari podcast kami. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.